Perkenalkan, nama saya Ongkyo Pasaputra, NIM 22104-17693, kelas M3, semester 3. Baik, saya akan menjelaskan hasil dari ringkasan materi supply chain management yang dibimbing oleh Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baik, saya mulai. Definisi supply chain management. Supply chain management atau manajemen rantai pasok merupakan bagian yang sangat penting pada sebuah perusahaan. SCM yang baik mengindikasikan daya saing perusahaan yang tinggi dan berkualitas. Supply chain management sendiri didefinisikan sebagai kegiatan yang meliputi koordinasi penjadwalan dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, penyediaan atau pengiriman produk atau jasa kepada konsumen. Fungsi supply chain management. Dalam sebuah perusahaan manajemen rantai pasok memiliki fungsi dan peranan yang penting yang berhubungan dengan pengoperasian sebagai perusahaan. Fungsi manajemen rantai pasok yang pertama yakni fungsi fisik yang berupa mengubah bahan baku menjadi bahan jadi untuk keperluan konsumen. Manajemen rantai pasok juga berfungsi sebagai mediasi pasar, di mana menghubungkan perusahaan dengan distributor yang mendistribusikan produk terakhir. Supply chain management berfungsi untuk memastikan dan mengatur pembayaran terkait survei pasar, perencanaan produk, dan biaya lainnya. Proses tahapan chain supply management. Sebuah produk atau layanan jasa bisa sampai ke tangan konsumen setelah melalui berbagai tahapan dalam manajemen rantai pasokan. Tahapan-tahapan tersebut antara lain: 1. Customer. Tahap pertama yang memulai manajemen rantai pasok berasal dari konsumen atau customer. Pada tahap ini, customer mengajukan pesanan atau order suatu produk yang ditawarkan oleh pihak produsen. 2. Planning. Setelah pesanan diterima oleh produsen, tim atau departemen perencanaan akan membuat perencanaan mengenai produksi produk yang diminta. Selain perencanaan produksi, tim perencanaan juga bertanggung jawab terhadap persiapan kebutuhan bahan baku yang diperlukan. Purchasing. 3. Purchasing. Tahap ketiga dalam manajemen rantai pasok adalah pembelian bahan baku. Ini dilakukan oleh Departemen Pembelian setelah menerima rencana produksi yang dilakukan Departemen Perencanaan. 4. Inventory. Jika pesanan bahan baku telah datang, selanjutnya bahan baku tersebut akan dikirim ke pabrik untuk dilakukan pemeriksaan kualitas. Apabila kualitas bahan baku dan jumlah telah memenuhi standar, bahan baku tersebut akan disimpan di gudang. Tahap ini disebut inventory. 5. Produksi. Ketika bahan baku telah diperiksa dan disimpan, nantinya bahan baku tersebut akan diproses bersama bahan pendukung menjadi bahan jadi yang dipesan oleh customer. 6. Pengiriman. Tahap ini merupakan bagian terakhir dari manajemen rantai pasok. Pada tahap ini, produk yang disimpan di gudang akan dikirimkan kepada customer sesuai tanggal pengiriman yang diminta. Kurir akan memastikan bahwa produk telah sampai ke tangan customer dengan sempurna. Tujuan pemanfaatan chain supply management dalam bisnis. Pemanfaatan manajemen rantai pasok dalam bisnis memiliki beberapa tujuan, diantaranya: 1. Menjaga kerjasama rangkaian jaringan perusahaan. Kerjasama merupakan kunci utama keberhasilan sebuah perusahaan. Tanpa adanya kerjasama yang baik, maka di tubuh perusahaan akan terjadi chaos atau kekacauan. 2. Menjaga kepuasan customer atau pelanggan. Sebuah perusahaan tidak akan mampu berjalan tanpa adanya pelanggan. Oleh karena itu, kepuasan pelanggan harus dijaga atau bahan ditingkatkan. Manajemen rantai pasok yang benar membantu perusahaan menjaga kepuasan pelanggan karena produk bisa ke tangan pelanggan yang dengan tepat waktu dan kualitas yang memuaskan. 3. Mencapai efisiensi biaya di seluruh sistem dan tahapan. Dengan menerapkan manajemen rantai pasok, diharapkan perusahaan bisa menggunakan dana yang tersedia dengan lebih efisien tanpa terjadi pemborosan karena pembelian barang yang tidak perlu. Melalui penerapan manajemen rantai pasok juga diharapkan proses transportasi dan
distribusi menjadi lebih efektif dan juga efisien. 4. Memenangkan persaingan pasar. Penerapan SCM juga bertujuan agar perusahaan dapat memenangkan atau mempertahankan persaingan pasar. Hal ini bisa dilakukan jika rantai pasokan menyediakan produk yang murah, berkualitas, dan bervariasi. Strategi supply chain management. Untuk membangun manajemen rantai pasok yang baik, terdapat 2 strategi yang bisa dijalankan. Strategi yang pertama ialah membangun hubungan dengan pemasok bahan baku. Tidak hanya pelanggan, pemasok merupakan bagian mata rantai yang penting dalam manajemen rantai pasok. Strategi lainnya adalah dengan fokus meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelanggan atau customer. Kepuasan adalah hal yang harus diperhatikan ketika berhubungan dengan pelanggan. Jika pelanggan merasa puas, maka besar kemungkinan pelanggan akan melakukan pemesanan ulang kepada perusahaan. Baik, sekian ringkasan materi dari saya. Terima kasih.